Yang penting pakai meteran, 2 meterannya menghadap ke 4 sudut, atas, bawah, kiri, dan samping, sejajarkan dengan tata letak pola keramik. Lipat kertas 1 kali. Jika masih miring, lipat 2 kali. Jika masih miring juga, lipat 3 kali, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai dia datar. Itu yang bagian depan belakang ya. Yang bagian kiri kanan sama, lipat sampai meterannya menjadi lurus. Lihat ya, kaki mejanya sejajar dengan pola keramik. Begitu juga dengan meterannya sejajar dengan pola keramik. Pastikan yang bagian depan belakang airnya lurus dan tepat di tengah. Begitu juga waterpass yang kiri kanan, airnya tepat di tengah. Ketika meja dalam keadaan lurus sempurna, saat itulah kamu meletakkan baterai untuk pengisian elektrolit. Jangan lupa pakai kacamata. Lubangnya seperti pipet yang dipotong menyerong, seperti bambu runcing, tajam dan berkemampuan menyobek. Penutup dari cairan elektrolit ini jangan dibuang tutupnya, karena nanti akan digunakan kembali. Saya zoom ya, supaya subscriber tersayang bisa melihat dengan jelas penutupnya. Subscriber sayang, jangan lupa pakai kacamata. Karena sangat sulit menggunakan lensa profesional, kamera profesional DSLR, terpaksa saya berdirikan ya, jadi miring. Oke, maaf ya. Yang penting informatif ya. Oke, selamat menikmati. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan aki ini, dan aku memohon kepada Allah rahmat dari aki ini. Oke, masih susah ya. Kayaknya nih nekannya harus tega. Bergelembung ya. Pastikan semuanya bergelembung. Jika ada yang tidak, tokok-tokok. Pok, 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 pok. Ketuk-ketuk manis ya. Mental. Menurut panduan lamanya 20 menit. Tetapi yang saya alami langsung di lapangan, airnya mengisi dengan cepat. Dia tahu-tahu hilang aja. Kalau ada yang tak bergelembung, diketuk-ketuk, sebagian tetap aja tak bergelembung. Malah tambah hilang gelembungnya. Acrat. Buka perlahan-lahan, jangan sampai racunnya mengenai kita. Untuk yang berbahaya, jangan tidak hormat. Amankan dan segera masukkan ke kantong kresek yang terpisah. Gunakan balok besar, tebal, berat, rata untuk menghasilkan presan yang terbaik. Untuk menutup aki, saya percayakan pada batu asahan pisau. Untuk teman-teman tersayang bisa memilih apapun yang rasanya sesuai untuk menutup aki ini. Lap tetesannya, karena kalau terkena tangan bisa perih seharian. Gak bisa di atas meja, harus dipres di lantai. Oke guys, jadinya serapi itu ya. Tadi saya nutupnya menggunakan batu asahan. Jadi rata ditekan dari kiri ke kanan. Oke, mantap ya, rapi. Jangan lupa sebelum pasang motor, pasang skrup dulu ya. Jangan sampai kerja 2 kali. Cara mengisi. Perhatian, baca petunjuk ini dengan teliti sebelum mengisi elektrolit. Keluarkan aki dari tempatnya. Pastikan elektrolit yang dipakai sesuai dengan jenis aki. 1. Menyiapkan aki. Letakkan aki di tempat yang rata. Lepaskan segel aluminium. Yang ini lubang pengisian, segel aluminium warna merah. 2. Menyiapkan elektrolit. Lepaskan tutup botol elektrolit. Jangan dibuang, akan dipakai sebagai tutup aki. Tutup botol dipakai sebagai tutup aki. Segel aluminium warna putih. Perhatian, jangan melepas atau merobek segel aluminium. 3. Mengisi elektrolit ke aki. Pegang botol elektrolit, lubang botol menghadap ke bawah. Tepatkan ke 6 lubang botol bersegel aluminium dengan ke 6 lubang pengisian pada aki. Tekan botol ke bawah sampai segel aluminium sobek.
Elektrolit akan mengalir ke dalam aki, dibaringi dengan terbentuknya gelembung udara pada botol, 3 lubang pada bagian kiri, left, dan 3 lubang pada bagian kanan, right. Perhatian, meletakkan botol secara miring dapat menghentikan aliran elektrolit ke aki. 4. Memeriksa elektrolit. Pastikan gelembung udara terjadi pada botol seperti penjelasan pada nomor urut 3. Pengisian akan berlangsung selama 20 menit atau lebih. Gelembung udara. Perhatian, jika tidak terbentuk gelembung udara pada botol, ketuk 2-3 kali dengan jari bagian bawah botol. Jangan mengangkat botol dari aki. Jangan memotong sambungan saluran botol dengan tang atau alat lainnya. 5. Melepas botol. Setelah semua elektrolit keluar dari dalam botol, ketuk dengan jari beberapa kali bagian bawah botol sampai tidak ada sisa elektrolit yang menempel di dinding botol. Kemudian lepaskan botol dari tutup aki secara perlahan-lahan. 6. Memasang tutup aki. Pasangkan tutup botol ke aki ke 6 lubang. Tutup botol masuk dengan tepat ke lubang pengisian pada aki. Tekan tutup botol sampai rata dengan permukaan atas aki. Tutup aki bekas tutup botol. Tekan ke bawah dengan 2 tangan. Mengisi elektrolit ke aki selesai. Jangan membuka tutup aki dan menambahkan cairan apapun ke aki. Sekali lagi saya nggak di-endorse ya sama baterai ini. Aki sepeda motor diproduksi oleh PT Yuasa Baterai Indonesia. YTX 7L BS 12 volt 6 ampere buatan Indonesia. Di sebelah kanan bungkus ada tulisan bahaya, racun, pakai kacamata pengaman, ledakan dapat menyebabkan kebutaan atau luka. Terus di bawahnya, jauhkan dari sumber api atau rokok. Asam sulfat dapat menyebabkan kebutaan atau luka bakar. Bila kena mata segera siram dengan air dan segera ke dokter. Jangan terjangkau oleh anak kecil. Jangan membuka tutup aki. Sampul sebelah kiri. Awas pecah belah. Letakkan di atas. Korosif. Kena tangan bolong. Kena besi bolong. Racun. Dapat menyebabkan luka bakar. Baca kolom peringatan di sebelah. UN 2796. 8. Cap pembuatan. 4 guys. Baru nih guys. Sekarang pas syuting nih tanggal 8 bulan 11. Ini dibikin 2 bulan yang lalu, tepatnya 8 Agustus 2021. Oke, ditutup pembukanya. Di situ ada cara pemasangannya ya. PBP 9B, YTX 7L, BS dalam kurung D, EU 1B. Oke, tempat depan. Ini tempat belakang nih. Aki sepeda motor, joki balap berbaju hitam, bermotor merah, berisi 1 buah aki, 1 asid botol. SNI 43262013 LSPR 012 IDN. Kita baca dari kiri ya. Ada logo, motorcycle, ATV, snowmobile, watercraft, mobil salju-saljuan, dan motor air, dan pahatan air. Yuasa Super MV Perfecta. YTX 7L BS 12 volt 6 ampere Yuasa baterai. SAE Metode cas untuk standar 0,7 ampere 5-10 jam. Untuk cepat 3 ampere 1 jam. Siap daur ulang, jangan dibuang ke tong sampah. Oke, itu kepalanya guys ya. Untuk pantat bagian bawah ada panah menunjuk ke depan. Bahaya, racun, danger, poison. Jauhkan dari api, gunakan kacamata. Jauhkan dari anak-anak. Korosif, kena tangan bolong, kena besi bolong. Baca tutorial, hati-hati meledak. Jangan terjangkau oleh anak kecil. Keep out of reach of children. Bila kena mata, segera siram dengan air dan segera ke dokter. Asam sulfat dapat menyebabkan kebutaan atau luka bakar. Hindarkan dari sumber api atau rokok. Pakai kacamata pengaman. Ledakan dapat menyebabkan kebutaan atau luka. Seram kali. Daur ulang buatan teman-teman. Diproduksi oleh PT Yuasa Baterai Indonesia, Tangerang, Indonesia. Ada AP di bawahnya. Itu segel aluminium ya. Cara buka baterai motor, kalau buka negatif dulu, kalau pasang positif dulu. Kode produksi tanggal 7 bulan 8 2001, 9D itu nggak tahu apa.
Ini penampakan selotip aluminiumnya ya. Karena ditulis di aluminium tidak rata, jadi agak sulit membacanya ini apa. Terlihat seperti ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa Perancis. Ini penampakan elektrolitnya. Elektrolit khusus untuk aki. Cara pemakaian. Sebelum memakai elektrolit ini, bacalah petunjuk cara mengisi elektrolit ke aki. Peringatannya masih sama ya. Bahaya, beracun, dan doi masih kekeh. Pakai kacamata pengaman. Bila kena mata, segera siram dengan air. Dan segera ke dokter. Asam sulfat dapat menyebabkan keracunan, dapat menyebabkan kebutaan atau luka bakar. Bila terminum, segera minum susu yang mengandung magnesium dioksida atau minyak tumbuhan. Jangan terjangkau oleh anak kecil. SB. Baca panduan, pakai kacamata, jauhi anak-anak. Jangan tidak hormat, berbahaya, dapat menyebabkan tangan bolong. Agen tunggal PT Santi Yoga Jakarta. 15 bulan 6 2001, jam 4:01. Canda. YTX 7L BS Yuasa SIR 0,33E. Masih sama ya. Racun, asam sulfat, berat jenis 20 derajat Celcius, 1,32, isi 0,33 liter. Dibuat oleh PT Yuasa Baterai Indonesia. Dan ditutupnya jelas tertulis do not open. Bergaransi 3 bulan. Mantap.